minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa malwafa, amma ba'd. Ikhwafillah, pendengar setia Mujahidin FM dimanapun ikhwafillah berada, serta pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di bulan Ramadan tentunya banyak umat manusia, terutama umat muslim, menjalankan ibadah puasa, di mana di bulan puasa tersebut kita dituntut atau diperintahkan untuk menahan hawa nafsu, entah itu menahan lapar maupun menahan dahaga serta hawa nafsu lainnya. Nah, tentunya ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh umat Rasulullah SAW. Nah, bagaimana ceritanya? Insya Allah kita akan membahas bersama Ustaz Syaiful Ansor LC di program Mutiara Hati. Namun sebelum itu ikhwafillah, bagi ikhwafillah yang ingin beramal jariyah, ikhwafillah bisa langsung datang ke Menara Masjid Raya Mujahidin di studio Radio Mujahidin lantai 2. Dengan ikhwafillah minimal 10.000, ikhwafillah sudah bisa beramal jariyah dengan mewakafkan perangkat siar Radio Mujahidin. Dengan ikhwafillah datang di hari Senin hingga hari Jumat di pukul 9 hingga pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah Ustaz, kira-kira di zamannya Rasulullah SAW, apakah ada Ustaz para pelanggar-pelanggar puasa, sedangkan mereka-mereka ini kan hidup pada saat zamannya Rasulullah? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari masa ke masa ya, bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun ya, tidak semua mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat, soleh begitu seterusnya ya. Bahkan ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga melakukan pelanggaran ya. Kalau kita baca riwayat itu kan ada sahabat yang berzina ya. Kemudian dan begitu seterusnya. Ya, bahkan kalau dalam kasus bulan Ramadan itu ya, dalam riwayat ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, kemudian beliau melaporkan, "Ya Rasulullah, waqatu." "Ya Rasulullah, saya telah terjadi antara saya dan istri saya." "Dan saya puasa," katanya. "Dan saya puasa. Bagaimana solusinya ya Rasulullah?" Tentu dia sadar itu adalah sebuah perbuatan salah ya, melanggar kesucian bulan Ramadan. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat? Ini sahabat ya, umat yang generasi yang hidup di zaman Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, wahyu turun kepada mereka. Bahkan kata Rasulullah, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum ya. Sebaik-baik generasi adalah generasiku ya, ini generasi sahabat. Tapi begitu ya, kullu ibni Adam khata ya. Setiap anak Adam ya pasti salah ya, tidak ada yang yang suci dari sejarah kesalahan. Nah, ini sahabat ini datang ke Rasulullah mengaku dia melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan di siang hari pada bulan Ramadan. Kemudian apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Anda untuk menebus kesalahan itu, kata Rasulullah, merdekakan budak. Apakah kamu punya seorang budak? Kata dia, saya tidak punya ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, kalau anda, kamu tidak punya, maka puasa 2 bulan. Itu kafarat ya, menebus kesalahan tersebut. Puasa 2 bulan kata Rasulullah, berturut-turut. Bukan kayak puasa Daud sehari puasa Senin gitu ya. Tapi ini 2 bulan berturut-turut ya. Tentu dia mengatakan dia tidak bisa. Ya tidak kuat. Ya dia tidak kuat puasa 2 bulan ya. 1 bulan pun dia sudah melanggar kan, apalagi 2 bulan itu kan. Kemudian kata Rasulullah, kalau gitu kasih orang miskin makan, kata dia. Kemudian saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah untuk dikasihkan kepada mereka. Berarti ini sahabat betul-betul fakir. Tidak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah datang dengan kalau dalam semacam sebuah kantong berisi kurma. Ini kurma tolong dikasihkan kepada fakir miskin sebagai tebusan
terhadap pelanggaran yang engkau lakukan. Jadi dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah setelah itu apa kata dia, ya Rasulullah, siapa di antara orang-orang di Madinah ini yang lebih membutuhkan dibandingkan saya? Maksud dia apa? Orang yang paling membutuhkan terhadap makanan ini ya saya ya Rasulullah dan keluarga saya. Ngapain harus dikasihkan ke orang lain gitu kan, bahasa ini. Kata saya udah itu untukmu dan kasih makan keluargamu. Ya, itu Islam ya. Islam betapa taisir, betapa memudahkan ya, memudahkan dalam urusan hal yang seperti ini. La yukallifullahu nafsan illa usaha ya. Taklif itu tidak dibebankan di luar batas kemampuan. Nah, contohnya seperti ini, seharusnya dia memerdekakan budak, dia yang berbuat salah kan. Dia berbuat salah ya, melanggar aturan bulan Ramadan ya. Kemudian dia diminta memerdekakan budak, tidak bisa karena tidak punya ini. Kemudian diminta puasa 2 bulan berturut-turut juga tak sanggup ya. Kemudian suruh ngasih makan orang miskin juga tak punya. Nah, kemudian bahkan dibantu oleh Rasulullah agar dia memberikan. Tapi justru kata dia itu makan itu saya lebih berhak gitu. Lebih berhak dia dibandingkan yang lainnya. Makanya kata dia udah untukmu saja gitu. Nah, itu contoh pelanggaran yang terjadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap di bulan Ramadan ya. Dan anak kita pun zaman sekarang banyak ya, karena itu salah satu syahwat ya, orang yang melakukan perbuatan atau apalagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka dia akan melakukan perbuatan tersebut ya. Dan itu sangat besar ya, termasuk dosa yang besar ya. Itu melanggar kehormatan bulan Ramadan. Maka orang itu dikasih sanksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin masih banyak ya pelanggaran yang dilakukan ya oleh kaum muslimin ya di bulan Ramadan ini. Salah satunya tadi ya, berhubungan antara laki-laki dan perempuan walaupun halal maksudnya suami istri ya. Tapi kalau karena waktunya adalah waktu yang diharamkan, maka itu adalah sebuah pelanggaran. Jadi itu salah satu contohnya. Masya Allah, pembahasan yang menarik ya Khafila rahimakumullah terkait dengan salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang melanggar aturan di bulan puasa di bulan Ramadan tentunya. Nah, bagaimana contoh-contoh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada bulan Ramadan? Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya bersama Ustaz Syaiful Ansor LC di segmen berikutnya. Tetap di program Mutiara Hati. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda, rahimahullah, wafillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama. Dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak wafillah rahimahullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta. Dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah syiar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Ikhwafillah rahimakumullah, pendengar setia Mujahidin FM serta pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan pembahasan di segmen sebelumnya yaitu tentang salah seorang sahabat yang melanggar aturan di bulan puasa. Kali ini kita akan membahas bersama Ustaz Syaiful Ansor LC mengenai orang-orang yang sengaja ya tanpa uzur itu tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Nah Ustaz,
Bagaimana sih tanggapan Ustadz ya, misalnya nih di zaman sekarang kan banyak anak-anak muda yang tentunya badannya masih sehat, tentunya fisiknya masih kuat, namun dia ini tidak puasa Ustadz dan sering nongkrong, sering minum, makan dan lain sebagainya. Itu gimana Ustadz? Kenapa Ustadz? Bahwa sekali lagi kita yang namanya mukallaf ya, orang yang sudah dibebankan sebuah kewajiban, maka seluruh kewajiban-kewajiban itu dia wajib melaksanakan. Apalagi yang namanya puasa Ramadan. Puasa Ramadan ini merupakan rukun dari rukun Islam. Ya, jadi dia tidak boleh diremehkan. Ya. Nah, oleh karena itu agama ya Islam memberikan batasan-batasan, arahan-arahan ya. Orang-orang yang mungkin dia mendapat keringanan untuk tidak berpuasa. Ada ya, itu bab-babnya ya. Bab ada ya, bahwa tidak semua harus berpuasa ya, tapi ada orang-orang yang mungkin diberikan keringanan oleh Islam, dan itu bagian dari prinsip dalam agama kita ya. Agama kita itu subhanallah ya, dia sangat memudahkan ya, tidak membebankan gitu ya. Kayak orang musafir. Seorang musafir itu kalau kita tahu perjalanan dari Pontianak kemana? Ke Jakarta lah misalnya. Pesawat itu kan hanya 1 jam 20 menit. Udah gitu ber-AC lagi. Apa beratnya kan? Itu tidak berat, tapi itu rukhsah ada di sana. Rukhsah di sana. Nah, bagi orang-orang siapapun dia ya, yang tidak punya uzur untuk tidak berpuasa, maka dia tetap wajib untuk berpuasa. Haram hukumnya dia membatalkan puasanya. Ya. Maka dia dosa. Dia berdosa kalau dia tidak berpuasa dan dia tidak punya uzur. Ya, tetap haram. Siapapun dia ya, siapapun dia. Apalagi kalau fisiknya kuat, masih muda gitu ya. Masih muda, dia tidak ada uzur, maka dia wajib berpuasa. Tidak boleh dia tinggalkan ya. Kalau dia meninggalkannya ada keyakinan bahwa puasa tidak wajib bagi dia, maka dia sudah menggugurkan satu dari rukun Islam. Ya, rukun Islam, karena dia puasa ini salah satu rukun yang dari 5 tersebut. Ya. Dia harus berpuasa apapun alasannya. Ya, apapun, kalau tidak ada alasan syar'i dia wajib berpuasa, apalagi kalau hanya alasannya nongkrong ya. Dan ini di masyarakat kita ini banyak ya, di pasar-pasar orang berjualan ngopi ya, kemudian merokok, dan sepertinya tidak ada beban bahwa itu adalah sebuah pelanggaran pelanggaran gitu ya. Nah, ini yang harus diperhatikan, artinya kesadaran dia sebagai seorang muslim ini lemah gitu. Kita tahu kalau baca sejarah puasa itu kan sebagaimana yang pernah kita sampaikan, itu justru di awal-awal diwajibkan sahabat lagi berperang gitu. Ya, itu cerita sejarah tentang awal puasa. Nah, kalau orang sudah tidak punya uzur, badannya sehat begitu seterusnya, ya berarti dia sudah pelanggaran, dan pelanggaran itu dosa. Selain dia dosa, ya kan, maka dia harus mengganti puasanya. Ya, mengganti puasanya. Dia dosa karena tidak berpuasa, kemudian dia wajib untuk mengganti. Kalau orang sudah berdosa berarti dia harus bertaubat. Taubat itu harus syarat-syaratnya harus ada ya kan. Menyesal, berjanji untuk tidak mengulangi lagi, kemudian meninggalkan perbuatan tersebut, artinya besoknya puasa. Nah, itu meninggalkan. Kemudian dia harus punya komitmen ya agar dia bisa berpuasa. Kalau yang menyebabkan dia tidak berpuasa ini adalah pertemanan, aktivitas di pasar misal, kan saya membatalkan puasa ini karena teman saya ini loh ngajak saya gitu ya. Maka komitmen dia ya hentikan dulu pertemanan tersebut. Itu salah satu bentuk komitmen kita mau bertaubat. Nah, setelah bertaubat ya ini di luar nanti kita harus mengqadha namanya. Mengqadha puasa.
Konteksnya lain. Kalau kita meninggalkan puasa karena rukhsah, kita tidak dosa. Ya, kita tidak dosa ya. Karena rukhsah, keringanan ya, seperti tadi musafir. Kemudian seseorang yang sakit ya. Sakit pun sakit yang memang dia mengganggu kepada puasa. Yang dimaksud sakit ya seperti itu ya. Karena sekarang orang banyak dikit-dikit sakit, padahal sehat sebenarnya. Cuman dia memang kebiasaan ada rasa dikit sakit gitu. Tapi kalau sakit itu tidak mengganggu ya tidak masuk rukhsah tersebut ya. Nanti khawatir kita terlalu meremehkan ibadah puasa. Tapi kalau orang sakit demam dia harus minum obat ya kan. Dia harus iftar, itu lebih baik bagi dia dalam kondisi seperti itu. Karena menjaga kesehatan itu adalah salah satu dari prinsip-prinsip beragama. Ya, menjaga kalau dalam menjaga diri kita nih ya, tidak terbunuh, tidak sakit, tidak celaka, itu adalah hal yang harus diperhatikan. Nah, itulah yang harus mungkin di masyarakat kita harus difahamkan ya. Difahamkan agar mereka tadi ya tidak menyepelekan ibadah puasa. Ya, di pasar, kemudian sambil berdagang, apalagi yang muda-muda ini karena pergaulan biasanya ya. Pergaulan ya. Jadi dia tidak merasakan hadirnya bulan Ramadan, tidak dirasakan oleh dia. Nah, ini adalah pelanggaran-pelanggaran di antaranya tadi ya. Sengaja membatalkan tanpa asbab ya, tanpa sebab, tanpa uzur ya. Bagi seseorang yang sudah ditaklif. Taklif itu sudah dibebankan syariat ya. Berpuasa kalau bahasanya yang baligh ya. Yang baligh dan berakal. Karena ada orang baligh tapi tak berakal. Ada orang agak yang stres di umur 20 itu kan dia udah baligh. Tapi akalnya kurang sempurna. Jadi seperti itu ya. Jadi ini pelanggaran-pelanggaran yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita ya. Sengaja dia makan minum padahal dia diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu Allah. Masya Allah. Pemirsa ikhwafillah rahimakumullah, gitu ya konsekuensinya bagi orang-orang atau bagi siapapun lah ya, umat Nabi Muhammad SAW yang sengaja untuk meninggalkan puasa di bulan Ramadan, dan itu tentunya dosa ya hukumnya. Nah, insya Allah ikhwafillah rahimakumullah, kita akan lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Ustaz Syaiful Ansor, tetap di program Mutiara Hati spesial Ramadan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang kakak, ayah bunda rahimakumullah, wa fillah, pendengar setia Mujahidin FM 105.8 di mana saja Anda berada. Saya Muhammad Hasan, salah satu komisaris dari PT Radio Suara Emas Mujahidin Madani yang menyiarkan pertama kali di Kalimantan Barat sebagai radio dakwah pertama, dan alhamdulillah sudah berjalan lebih daripada 15 tahun. Dan untuk ini kami mengajak wafillah rahimakumullah untuk sama-sama kita berwakaf, patungan wakaf untuk pembelian perangkat siaran yang memerlukan lebih daripada 75 juta, dan mudah-mudahan ini menjadi wakaf untuk kita mengembangkan dakwah syiar dari Masjid Raya Mujahidin yang merupakan masjid kebanggaan kita di Provinsi Kalimantan Barat. Berkah selalu, berkah berjamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa malwafa, amma ba'd. Ikhwafillah, pendengar setia Mujahidin FM dimanapun ikhwafillah berada, serta pemirsa Kompas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di bulan Ramadan tentunya banyak umat manusia, terutama umat muslim, menjalankan ibadah puasa, di mana di bulan puasa tersebut kita dituntut atau diperintahkan untuk menahan hawa nafsu, entah itu menahan lapar maupun menahan dahaga serta hawa nafsu lainnya. Nah, tentunya ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh
umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana ceritanya? Insya Allah kita akan membahas bersama Ustadz Syaiful Ansor LC di program Mutiara Hati. Namun sebelum itu ikhwafillah, bagi ikhwafillah yang ingin beramal jariyah, ikhwafillah bisa langsung datang ke Menara Masjid Raya Mujahidin di studio Radio Mujahidin lantai 2. Dengan ikhwafillah minimal 10.000, ikhwafillah sudah bisa beramal jariyah dengan mewakafkan perangkat siar Radio Mujahidin. Dengan ikhwafillah datang di hari Senin hingga hari Jumat di pukul 9 hingga pukul 4 sore waktu Indonesia bagian Barat. Nah Ustadz, kira-kira di zamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada Ustadz para pelanggar-pelanggar puasa, sedangkan mereka-mereka ini kan hidup pada saat zamannya Rasulullah? Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, dari masa ke masa ya, bahkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekalipun ya, tidak semua mereka adalah orang-orang yang senantiasa taat, soleh begitu seterusnya ya. Bahkan ada di antara sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga melakukan pelanggaran ya. Kalau kita baca riwayat itu kan ada sahabat yang berzina ya. Kemudian dan begitu seterusnya. Ya, bahkan kalau dalam kasus bulan Ramadan itu ya, dalam riwayat ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian beliau melaporkan, ya Rasulullah, waqatu. Ya Rasulullah, saya telah terjadi antara saya dan istri saya. Dan saya puasa katanya. Dan saya puasa. Bagaimana solusinya ya Rasulullah? Tentu dia sadar itu adalah sebuah perbuatan salah, ya, melanggar kesucian bulan Ramadan. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabat? Ini sahabat ya, umat yang generasi yang hidup di zaman Rasulullah, hidup bersama Rasulullah, wahyu turun kepada mereka. Bahkan kata Rasulullah, khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum, ya, sebaik-baik generasi adalah generasiku, ya, ini generasi sahabat. Tapi begitu. Ya, kullu ibni Adam khata, ya. Setiap anak Adam ya pasti salah, ya. Tidak ada yang suci dari sejarah kesalahan. Nah, ini sahabat ini datang ke Rasulullah mengaku dia melakukan perbuatan yang tidak dibenarkan di siang hari pada bulan Ramadan. Kemudian apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Anda untuk menebus kesalahan itu, kata Rasulullah, merdekakan budak. Apakah kamu punya seorang budak? Kata dia, saya tidak punya ya Rasulullah. Kemudian kata Rasulullah, kalau anda, kamu tidak punya, maka puasa 2 bulan. Itu kafarat ya, menebus kesalahan tersebut. Puasa 2 bulan kata Rasulullah, berturut-turut. Bukan kayak puasa Daud sehari puasa selanjutnya gitu ya. Tapi ini 2 bulan berturut-turut ya. Tentu dia mengatakan dia tidak bisa, ya tidak kuat, ya dia tidak kuat puasa 2 bulan ya. 1 bulan pun dia sudah melanggar kan, apalagi 2 bulan, itu kan. Kemudian kata Rasulullah, kalau gitu kasih orang miskin makan, kata dia. Kemudian saya tidak punya apa-apa ya Rasulullah untuk dikasihkan kepada mereka. Berarti ini sahabat betul-betul fakir, tidak punya apa-apa. Tidak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah datang dengan kalau dalam semacam sebuah kantong berisi kurma. Ini kurma tolong dikasihkan kepada fakir miskin sebagai tebusan terhadap pelanggaran yang engkau lakukan. Jadi dibantu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, setelah itu apa kata dia, ya Rasulullah, siapa di antara orang-orang di Madinah ini yang lebih membutuhkan dibandingkan saya? Maksud dia apa? Orang yang paling membutuhkan terhadap makanan ini ya saya ya Rasulullah dan keluarga saya. Ngapain harus dikasihkan ke orang lain gitu kan, bahasa ini. Kata saya, udah itu untuk kemudahan kasih makan keluargamu. Ya, itu Islam ya. Islam betapa taisir, betapa memudahkan ya. Memudahkan dalam urusan hal yang seperti ini. La yukallifullahu nafsan illa
usaha ya. Taklif itu tidak dibebankan di luar batas kemampuan. Nah, contohnya seperti ini, seharusnya dia memerdekakan budak, dia yang berbuat salah kan. Dia berbuat salah ya, melanggar aturan bulan Ramadan ya. Kemudian dia diminta memerdekakan budak, tidak bisa karena tidak punya ini. Kemudian diminta puasa 2 bulan berturut-turut juga tak sanggup ya. Kemudian suruh ngasih makan orang miskin juga tak punya. Nah, kemudian bahkan dibantu oleh Rasulullah agar dia memberikan. Tapi justru kata itu makan itu saya lebih berhak gitu. Lebih berhak dia dibandingkan yang lainnya. Makanya terus ya udah untukmu saja gitu. Nah, itu contoh pelanggaran yang terjadi di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap di bulan Ramadan. Ya, dan anak kita pun zaman sekarang banyak ya, karena itu salah satu syahwat ya, orang yang melakukan perbuatan atau apalagi kalau itu sudah menjadi kebiasaan, maka dia akan melakukan perbuatan tersebut ya. Dan itu sangat besar ya, termasuk dosa yang besar ya. Itu melanggar kehormatan bulan Ramadan. Maka orang itu dikasih sanksi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin masih banyak ya pelanggaran yang yang dilakukan ya oleh kaum muslimin ya di bulan Ramadan ini. Salah satunya tadi ya, berhubungan antara laki-laki dan perempuan, walaupun halal maksudnya suami istri ya, tapi kalau karena waktunya adalah waktu yang diharamkan, maka itu adalah sebuah pelanggaran. Jadi itu salah satu contohnya. Masya Allah, pembahasan yang menarik ya Khafila rahimakumullah terkait dengan salah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang melanggar aturan di bulan puasa di bulan Ramadan tentunya. Nah, bagaimana contoh-contoh pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada bulan Ramadan? Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasannya bersama Ustaz Syaiful Ansor LC di segmen berikutnya. Tetap di program Mutiara Hati.